students, how are you today? Katakan semuanya I'm great. Yes, praise the Lord. Teman-teman semua, jumpa lagi dalam ibadah anak PAUD Kasih Bangsa. Dan dalam ibadah ini kita akan memuji nama Tuhan dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tentunya teman-teman semuanya sudah siap ya? Oke, very good. Nah, teman-teman, kita akan berdoa. Let's pray. Father in heaven, thank you for this new day. Today we want to praise and worship you. Holy Spirit, help us and guide us. Thank you, Lord. In the name of Lord Jesus, we pray. Amen. Oke, teman-teman semua, kita akan memuji nama Tuhan. Dan semuanya sudah siap ya? Oke. Kita memuji nama Tuhan saat iblis merayuku, aku tolak di dalam nama Yesus. Hai teman-teman, sekarang kita akan mengucapkan ayat hafalan. Hari ini ayat hafalannya terdapat di dalam Yesaya 41 ayat 31b. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Oke teman-teman, kita ulangi sekali lagi ya. Kita sama-sama mengucapkan supaya teman-teman boleh dikuatkan dengan ayat hafalan ini. Are you ready? Yesaya 41 ayat 31b. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Oke, teman-teman hebat. Kita ucapkan sama-sama sekali lagi. Yesaya 41 ayat 31b. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah teman-teman, kita harus berani, jangan takut. Oke teman-teman. Teman-teman semua, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tentunya teman-teman sudah siap ya? Oke, very good. Kita akan menyanyikan pujian, Ku Mau Mendengar Firman Tuhan.
Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami, buat kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hai teman-teman, hari ini Miss mau bertanya kepada kalian. Siapa di antara teman-teman yang masih memiliki rasa takut? Contohnya, takut maju dan tampil di depan orang banyak. Nah, teman-teman, jika ada yang masih takut, Miss mau katakan kepada kalian bahwa Tuhan Yesus tidak suka anak-anak yang takut. Nah, hari ini Miss akan menceritakan satu kisah tentang seorang pemberani. Wah, teman-teman, siapakah seorang yang pemberani itu? Simak yuk ceritanya. Pada waktu itu, ada seorang nabi perempuan di Israel. Namanya Deborah. Dia adalah seorang perempuan yang baik dan tidak takut terhadap musuh bangsa Israel. Deborah diangkat sebagai hakim di Israel. Hakim adalah orang yang memberikan disiplin kepada orang lain yang melakukan kesalahan. Jadi jika ada orang Israel melakukan kesalahan, maka Deborah akan memberikan disiplin kepadanya. Pada waktu itu, di Israel banyak orang yang melakukan kejahatan. Mereka mengikuti keinginannya sendiri. Mereka tidak tahu lagi yang salah dan yang benar. Mereka tidak taat pada perintah Tuhan, sehingga musuh datang menyerang mereka. Dan musuh bangsa Israel adalah orang Kanaan. Orang Kanaan adalah orang yang sering melakukan kejahatan. Mereka tidak percaya pada Tuhan. Mereka bahkan sering menyakiti hati bangsa Israel. Panglima tentara Kanaan adalah Sisera dan Raja Kanaan bernama Yabin. Hakim Deborah biasanya duduk di bawah pohon korma Deborah, dan pada saat itu ia menyuruh untuk memanggil Barak, dan ketika Barak menemui Deborah, Deborah menyampaikan hal ini kepada Barak. Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan engkau untuk maju, bergerak melawan orang Kanaan dengan membawa 10.000 orang bangsa Israel bersama-sama dengan engkau? Dan jika engkau melakukannya, maka aku akan mengerahkan Sisera, panglima tentara Yabin Raja Kanaan, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Tetapi Barak menjawab Deborah, jika engkau turut maju, aku pun akan maju. Jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kemudian Deborah berkata kepada Barak, baik, aku akan turut maju. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Kemudian Barak mengerahkan orang Israel, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan Barak. Kemudian Sisera, panglima tentara Kanaan, mendapat kabar bahwa Barak telah maju ke Gunung Tabor dekat Kanaan. Maka Panglima Sisera menyiapkan segala keretanya yang berjumlah 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk berperang melawan Barak. Ketika itu juga Deborah mengatakan kepada Barak supaya bersiap-siap, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganku. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Kemudian turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang Israel mengikuti dia. Dan lihat teman-teman, apa yang terjadi. Tuhan mengacaukan Panglima Sisera serta segala keretanya, dan seluruh tentaranya mati oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Panglima Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri berjalan kaki. Dan tibalah Panglima Sisera di kemah perempuan bernama Yael. Yael itu pun keluar mendapatkan Panglima Sisera dan mempersilahkan masuk ke kemahnya, memberinya minum dan menutupinya dengan selimut. Kemudian Yael mengambil patok kemah dan palu serta mendekati Panglima Sisera dengan diam-diam.
Lalu Yael memasukkan patok itu sampai masuk ke dalam pelipisnya dan tembus sampai ke tanah, sebab Panglima Sisera telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah Panglima Sisera. Kemudian muncullah Barak yang mengejar Panglima Sisera, dan tampaklah Panglima Sisera telah mati, tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Jadi pada waktu itu Allah telah mengalahkan panglima tentara Kanaan, yaitu Sisera, dan mengalahkan Yabin raja Kanaan di depan orang-orang Israel, dan amanlah negeri Israel. Demikianlah cerita hari ini teman-teman. Seru kan ceritanya? Jadilah seorang pemberani. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah berani karena Tuhan Yesus menolong kita. Teman-teman, kita menutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami sudah melakukan ibadah. Kami percaya Tuhan akan memberikan keberanian buat kami semuanya, sehingga kami boleh menjadi anak yang pemberani karena Yesus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa teman-teman di ibadah berikutnya. God bless you.